saya bawa odong-odong. Daihatsu Xenia tahun 2005, tipe LI, tipe paling bawah ini. Nah, kalau saya ngerasain mobil ini tuh ya mobil odong-odong. Jadi mobil yang nggak ada yang apa ya, yang dinikmati di dalamnya itu apa gitu ya. Terus ini kebetulan habis dandan ya. Jadi mobil habis turun mesin, terus kemudian benerin apa namanya bornya as roda, terus kemudian kaki-kaki ya kita semua benerin semua. Terus habis itu drag lackernya di kopling itu bunyi, jadi kalau diinjak itu ngeng gitu bunyinya. Nah ternyata setelah kita perbaikan semua ya memang nggak terpaut mahal sih, spare partnya nggak begitu nggak begitu mahal, cuman kan tapi mobil ini juga bisa rusak gitu loh. Nah, memang spare partnya nggak ada yang susah, mobil Xenia ini spare partnya nggak ada yang susah. Kalau kita bicara irit mobil ini, kebetulan ini yang 1000 cc 3 silinder, cuman mesinnya ini kayaknya ngoyo. Jadi ya yang namanya mobil odong-odong ya begini ini. Memang harganya sih kalau menurut saya nggak murah sih ya. Kalau menurut saya sih masih di angka 65 itu masih mahal. Jadi cuman untuk fasilitas yang kita dapat di mobil ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. AC juga kurang dingin karena memang kompresornya kecil. Terus kalau naikannya kayak apa? Naikannya yang nggak enak. Nah di angka 65 juta kalau misalkan kita bicara mobil untuk dipakai sehari-hari daripada Xenia, saya lebih baik milih ke Hyundai Tucson. Ada pilihannya ya. Kalau misalkan kelas MPV ya ada Nissan Serena, ada kalau kita beli Jepang ya. Nah, terus kalau Grand Livina sebenarnya sudah dapat harga 65 itu. Grand Livina udah dapat ya tahun-tahun 2007 lah. Nah, terus ya masih banyak lagi pilihan-pilihan yang bisa kita pilih di angka 65 juta. Cuman memang ini kebetulan mobil ini mobil permintaan, ada yang nyari mobil yang murah, irit, dan kalau dibilang bandel sih enggak ya, biasa-biasa aja mobil ini, dan bisa rusak juga ya. Jadi ya pastilah yang namanya perawatan itu pasti ada lah kalau mobil. Cuman kalau menurut saya di angka 65 juta jangan beli Xenia. Lebih baik Grand Livina sudah dapat. Nah, terus pilihannya masih banyak lagi lah ya. Jadi sementara itu ini kita test drive ini mobil ini. Sebenarnya nikmatnya Xenia itu ada di mana gitu loh. Kenapa mobil ini sangat laris? Nikmatnya ada di mana? Nah, ini kita tes, mari plus minusnya ada di mana, oke? Lanjut. Ini kayak naik apa ya? Kayak naik odong-odong beneran ini. Aduh, naikannya di mana ya? Bantingannya itu kasar sekali mobil ini. Jadi bantingannya sangat keras. Mungkin ya, ini saya naiknya di depan ya. Mungkin kalau kita ada penumpang di belakang di sub 3, dia bisa loncat-loncat ini. Nah, jadi menurut saya nggak ada istimewanya mobil ini. Mobil harganya mahal ya, nggak ada istimewanya. Ya beginilah mobil sejuta umat ya ini. Jadi Xenia LI ini sebenarnya kalau menurut saya sih harusnya jadi mobil niaga ya, bukan mobil penumpang ini. Soalnya nggak enak, bener mobilnya nggak enak sama sekali, nggak.
nggak nyaman. Ya cuman perawatannya memang enak mobil ya. Xenia itu perawatannya enak, spare partnya di mana-mana ada. Kalau kita misalkan kita rusak di jalan, itu gampang sekali untuk cari spare partnya. Ya cuman kita bawa mobil, apakah kita ini bawa mobil untuk yang tujuannya yang rusak atau apa gimana ya. Jadi ya plus minusnya di situlah. Untuk perawatannya enak sih, spare partnya murah dan di mana-mana itu ada. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri kalau memang Daihatsu, Toyota itu memang di pasaran memang sangat laku sekali ya. Jadi faktornya mungkin salah satunya adalah perawatannya yang mudah, spare partnya yang murah, dan mesinnya itu simple gitu loh. Jadi nggak terlalu merepotkan montir kalau misalkan kita ada perbaikan. Kayak kemarin kita turun mesin, jadi perbaikannya simple, sederhana, dan turun mesinnya untuk Xenia ini dia juga cukup murah. Kemarin kita di angka 2,5 juta. Itu karena harga langganan ya. Jadi kita turun mesin kemarin 2,5 itu sudah turun mesin, kita benerin semua klepnya, itu biayanya murah. Terus kemudian ganti di packing silindernya, ya lumayan juga lah. Cuman memang Daihatsu murah spare partnya dan perawatannya enak. Ya cuman itu di angka 55 juta kalau kita beli Daihatsu, ya jangan harap kita dapat mobil yang nyaman ya, mobil yang ya istilahnya itu karena ini kelasnya ini kan kelas mobil biasa ya, bukan mobil premium. Jadi mobil yang memang standar. Kalau mungkin ya, ini kalau misalkan mobil ini dipakai di daerah pedesaan cocok. Yang notabene bengkel-bengkel di pedesaan itu spare partnya juga gampang didapat gitu ya. Terus kemudian perawatannya yang simple. Nah itu, jadi mobil ini ya cukup baik lah untuk kalau di sekelas MPV dipakai di pedesaan, yang jauh dari jangkauan toko-toko spare part yang lengkap. Kalau misalkan kita di pedesaan kita pakai Fuso ya nggak mungkin, atau kita pakai Mercedes-Benz ya otomatis kita nyari spare partnya juga harus di kota gitu kan. Cuman kalau kita Xenia, Avanza gitu ya, di kelas-kelas mobil Jepang MPV itu spare partnya gampang sekali didapat. Nah sementara itu ini kita udah mau nyampe di rumah ini habis dari bengkel ya. Kalau bensin BBM mirip, ini 1000 cc 3 silinder irit ya. Yang 4 silinder kita belum sempat belum sempat review kemarin, jadi keburu mobilnya sudah diambil pembeli ya. Ini yang ada dulu lah, kita yang review ini, kita reviewnya yang mobil yang ada dulu. Nah sementara itu nanti selanjutnya kita mau benerin apa lagi ini. Sepertinya sudah selesai semua sih, udah siap, mobilnya siap dipakai, nggak ada masalah, nggak ada PR. Oke, lanjut.